Halo semua, rumput aku di sini. Kembali lagi di ngobrol-ngobrol bareng sama aku. Kayak kali ini pengen ngobrol soal jalan-jalan. Kalian tipe yang suka jalan-jalan keluar atau lebih suka ngendon di rumah? Oke. Kalau misalnya ada waktu liburan, tipe yang jalan-jalan, planning something, pergi kemana, atau mendingan di rumah nonton YouTube, mungkin Netflix, HBO, Amazon, Amazon Prime maksud aku, atau mungkin Disney Plus, atau apapun lah, mungkin download apa nonton, atau ya happy jalan kemana sama temen atau sendirian. Kenapa aku ngomongin soal jalan-jalan? Sekarang kita baru banget nih libur panjang, ya libur lebaran. Ada yang dapetnya cuma 3 hari, cuman pas sebelum lebaran habis 3 hari. Ada yang dapetnya banyak, sampai 3 minggu atau 2 minggu, atau mungkin ada yang sebulan kalau misalnya dapet WFH, kalau kerjanya ngasih WFH. Atau ada sekolahan, biasanya sekolah Islam tuh ngasih banyak, bisa sampai sebulan lebih. Ada nih temanku, adanya lama banget dapat liburannya. Atau kayak sekolah biasa mungkin cuma dapat seminggu. Kayak pasti dong momen liburan itu kita semua isi dengan segala hal yang per preference kita. Ngomongin jalan-jalan, kayak hari ini nih kan udah masuk nih ceritanya. Langsung mikir, kemarin waktu liburanku kepake maksimal gak ya? Ada nyesel gak ya? Ada yang belum ku datengin? Atau apa aku kelamaan di rumah ya? Harusnya bisa tengok siapa, kunjungi siapa, yang harusnya gimana. So, kenapa jalan-jalan aku sebut di sini? Karena aku lihat nih, kadang orang kan dibagi 2, introvert atau extrovert. Kamu tipe yang mana nih? Kalau aku bisa bilang aku extrovert. Tapi dari keextrovertanku ini, aku punya sisi introvert. Kayak kalau udah kelamaan ngobrol sama orang, kayak lelah banget, kayak butuh charging. Nah, aku jadi introvert tuh. Itu bener gak ya? Untuk aplikasi penggunaan kata-kata ini. Oke, nah coba aku hubungkan dengan jalan-jalan. Jadi berapa kali aku jalan-jalan sendiri pernah, soal traveling. Jalan-jalan sama orang banyak pernah. Jalan-jalan sama orang sedikit pernah. Jalan-jalan sama temen sekolah pernah, temen kantor pernah. Pernah juga jalan-jalan sama kenalan. Kenalan di sini berarti acquaintance ya. Jadi orang yang kita nggak bisa bilang dia sebagai teman, tapi dibilang stranger, orang yang kita cuman kenal sebatas nama, nggak juga, di tengah-tengah. Jalan-jalan sama saudara pernah juga. So, ada satu hal yang aku bisa tarik kesimpulan dari jalan-jalan, which is lo makin lama jalan-jalan sama orang tersebut, makin kebuka orang tersebut seperti apa, makin kebuka juga apakah kita bisa sama orang itu atau kita gak bisa sama orang itu. Itu dulu, tapi ya sekarang aku agak sedikit berubah. Dulu aku pikir aku jalan-jalan sama orang ini, kalau aku gak cocok, fine, gak temenan kita. Gak bisa nih kita sama-sama, mau temenan, jadian, atau mungkin mau partneran, kerja bareng, atau ada workshop bareng. Kayaknya gak bisa. Itu tapi dulu. Dengan berjalannya waktu, umur aku nambah, jompo. Gak perlu jompo kayak untuk ada di. Mungkin ada beberapa orang udah lebih dulu nih ngadepin yang kayak gini nih. Punya
pencerahan seperti ini, this kind of enlightenment. Kayak sekarang nggak cuma dua itu. Aku bisa temenan sama dia, aku nggak bisa temenan. Ada satu sisi nih, tengah-tengah, memberi ruang buat aku untuk introspeksi. Dimana saat aku sebut kata introspeksi, intinya sih belajar. Yang belajar aku, tapi kayaknya teman jalan-jalanku juga ikutan belajar sih. Aku belajar untuk nerima, karena aku pernah jalan-jalan, nih jalan-jalan tuh jauh, bukan yang lo bisa tinggalin tuh orang gitu aja, kesian. Dan itu jauhnya kenapa? Dan gak cuman karena itu aja, mungkin ada orang udah mepet banget, beli aja tiket pesawat pulang, atau beli tiket kereta, biarin aja lah, kita udah gak bisa bareng-bareng. Karena itu udah kayak paket, kita harus bareng-bareng 1 bulan, 4 minggu bareng, dan kayak baru kenal sebentar, gila, gak cocok nih. And then minggu pertama yang tadi masih happy-happy, karena kan kalau sama orang baru ada kayak antusiasme, menyenangkan. Tapi minggu kedua aku baru tahu, ternyata yang bersangkutan tuh gini-gini. Atau yang bersangkutan juga bete. Ya ampun, ternyata lo gini-gini. Itu di yang kedua. Nah, yang minggu ketiga kan kita nggak kapan minggu ketiga masih ada 2 minggu lagi kita jalan, kita mulai adaptasi. Kayak dia nggak suka makan ini, kenapa gue jahatin, gue pengen makan itu. Kayak mau nggak mau ada kayak being understanding, kayak suka ini, ya udah. Terus yang bersangkutan dia juga mulai menurunkan egonya. Jadi tadinya down, kita up banget, kita mulai turun, kayak mulai ngerti. And then minggu keempat aku bisa bilang kita bisa jadi teman. Dan thank God sampai hari ini aku masih temenan sama dia. Tapi kalau nanya, gila lu temennya pasti banget sama dia, aku gak tahu sebutan teman banget tuh gimana. Tapi aku bisa bilang ini teman. Karena aku tahu banyak kategori teman. Lu teman deket banget, teman aja, atau mantan teman. Nggak, ini belum mantan teman, ini teman. Aku tahu kalau aku ada apa-apa, I can rely on this person. Atau dia ada apa-apa, dia bisa minta tolong aku. 4 minggu ini I feel blessed. Aku ngerasa bersyukur, terberkati. Aku jalan bareng. Jadi itu pelajaran berharga banget buat aku, dan kayaknya buat dia juga. Dan itu pergi ke tempat yang jauh, berbagai negara, berbagai kebudayaan kita sama-sama. Dan jujur duit terbatas, backpacker man. Kebayangkan pressure-nya, tekanannya. Mana pertama banget, belum pernah jalan-jalan bareng, kita baru kenal. Cuman sama-sama punya satu tujuan, kita jalan-jalan keliling-keliling. Ntar kapan-kapan aku ceritain yang bagian itu. Semoga bisa kasih banyak masukan. Tapi itu nanti di mungkin cerita berikut ya, kapan-kapan. Tapi kan kita sekali lagi ngomongin jalan-jalan. Tapi aku juga pernah pergi jalan-jalan. Yang ini gak lama, gak sampai 4 minggu, cuma 3-4 hari. Dan ini lebih tua. Orang yang sehari-harinya aku udah kenal lama waktu pergi sama yang bersangkutan, yang sehari-harinya sangat aku hormati karena dia lebih tua dari aku. Tapi aku cuma pergi sekali doang sama dia. Aku ngerasa waktu itu waktu aku pergi sama dia, aku masih yang dulu banget. Jadi waktu itu aku pikiranku pas sudah selesai, aku gak mau lagi pergi sama dia, sama sekali gak mau. Sampai hari ini belum pernah lagi sih yang bersangkutan pergi. Cuma waktu itu yang aku dapatkan adalah pengalaman yang aku agak trauma untuk jalan lagi sama dia saat itu. Cuman setelah aku reka ulang dan banyak hal yang terjadi di antara kita, situasi kami, situasi lingkungan kami, aku paham
walaupun lo kenal seseorang, lo udah ngerasa nih orang ini A, B, C, D, E dari personality atau apa, lo gak pernah tahu apakah sesuatu hal yang sedang dihadapi saat itu bisa mengaruhi kepribadian dia. Dan saat itu, karena kan aku taunya lapisan luar dia oke banget. Jadi waktu dia pergi jalan-jalan sama aku gak tahu kalau saat itu dia sedang menghadapi hal yang cukup besar. Ini gak bisa ceritain karena mungkin terlalu personal, dan posisi kami acquaintance. Dan akhirnya jalan-jalannya berhasil sampai selesai. Jujur, di negara yang baru 4 hari selesai. Cuma setelah selesai aku agak trauma untuk pergi, dan kebetulan aku bersyukur banget sepanjang perjalanan setiap aku ada kesel atau kenapa sih orangnya kayak gini lagi, aku ngerasa dia tuh aneh banget. Aku untung banget saat itu aku chat nyokap, dan nyokap bisa kasih perspektif yang bijaksana. Sabar, gak apa-apa, mungkin kakaknya lagi gini atau apa gini ya. Dan thank God aku waras banget. Ya Tuhan, aku bisa sabar. Oh no. Aku waktu itu aku ngerasa kenapa orang yang lebih dewasa dari aku lebih tua. Emang ya, umur yang lebih tua belum tentu dia lebih dewasa. Aku rasa dia kekanak-kanakan, egois. Dia kayak mau menang sendiri. Saat itu aku mikirnya, harusnya dia bisa jadi lead partner aku untuk jalan-jalan. Kenapa dia gak bisa? Ekspektasi itu gak bagus. Harusnya dari awal kita zero expectation, which is mungkin harus dikasih tau ke semua orang, lo jangan pernah ngarep. Mendingan sama-sama bareng-bareng. Cuman kan that's life, kita harus belajar dari itu. So, kembali ke cerita jalan-jalan selesai, ketemu lagi sama dia, kayak lama gak ngobrol. Kebetulan yang di sana sibuk, aku pun sibuk. Ketemu lagi kayak ada temu alumni gitu-gitu. Ketemu lagi dong. Nah, terus ketemu happy ngobrol. Nah, dia bilang, kapan ketemuan lagi yuk kafe. Ke kafe itu kan berarti kadang kita jalan lagi kemana, nonton, atau mungkin sambil window shopping, lihat mall berdua. Aku ngerasa nih lebih enak, which is sebenarnya kita nggak bisa compare karena berapa lama sih waktu yang kita pergunakan untuk bareng-bareng hari itu sama yang di compare sama yang bertahun-tahun sebelumnya. Cuma aku rasa ada banyak perubahan. Dan aku yang ngerasain berubah gak cuma dia, tapi aku juga. Kita lebih mature itu ya dewasa juga. Dan aku ngerasa ada lebih banyak kebahagiaan dari dirinya terpancar. Dan aku buka suara dong, kakak, mohon maaf banget. Jadi sebenarnya waktu kita jalan-jalan dulu itu aku agak bete sama kakak, tapi maafin aku udah bilang sekarang, karena aku gak pengen ngerusak pertemanan. Dan karena aku juga masih anak bau kencur, belum pernah jalan-jalan atau jalan sama kakak, takutnya aku aja gak ngerti. Cuman mau ngomong takut kakak sakit hati. Mumpung nih kita lagi, kalau misalnya ada salah-salah kata kakak waktu aku jalan-jalan, terus dia bilang, Dek, no sebenarnya Dek, nah diceritalah, ternyata ada banyak pergulatan hidup yang sedang dia hadapi saat itu, terkait dengan kerjaan, orang tua, asmara, yang dia sebasa mau cerita. Emang sih sepotong-sepotong dia ada cerita, cuman kayaknya dia belum percaya banget, karena lo gak segampang itu bisa bilang orang tuh sahabat kan, mau cerita apapun. Cuma dia bilang jalan-jalan saat itu membuat dia merasa lega karena dia bisa keluar dari zona nyaman dia, which is mungkin yang dia maksud zona nyaman adalah lingkungan keluarga dan lingkungan kerjaan atau apa. Dia ada break. Dan untuk aku yang mungkin saat itu baru banget jalan-jalan dan ketemu orang yang aku pikir wow semua yang ngerti, dan ternyata dia sedang ada masa aku gak ngerti, itu trauma. Tapi syukurlah itu tidak menyurutkan langkahku untuk tetap jalan-jalan lagi di berikut-berikutnya. So itu cerita soal jalan-jalan. Oke, sebenarnya aku yakin kalian semua mungkin ada banyak tipe jalan-jalan, tapi
jalan-jalan, which is traveling. It's one of the fastest way to know people. Dan jangan percaya cuma ngomong doang di cafe tuh lo kenal dia. No, don't trust that. Oke deh dulu, sampai ngobrol-ngobrol lagi berikutnya. Dah, take care.